ya. Dia batal itu kalau terinjak najis aja. Kalau nggak kena najis tentu tidak batal ya. Dan wudhu itu boleh 1 kali wudhu dan beberapa kali sholat bisa selagi wudhunya belum batal. Gimana kalau orang minta nota kosong yang sudah ditempel? Nggak boleh ya. Khawatir nanti dia arahkan kepada yang tidak baik, ujung-ujungnya kita bertawun. Ujung-ujungnya kita bertawun yaitu bertolong menolong dalam keburukan. Nggak boleh. Kita hanya boleh bertolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh bertolong menolong karena keburukan. Terburu masuk kamar mandi terlupa baca doa, nggak apa-apa. Siap Mbak Istiwin ya, bahwa masuk kamar mandi berdoa, kalau enggak juga enggak apa-apa, cuman biasakan berdoa ya. Kalau sudah berwudu kita lap boleh enggak Mbak? Enggak, jadi Rasulullah itu terbiasa untuk membiarkan air wudu mengering sendiri di wajahnya. Tapi itu Rasulullah ya, jadi itu Rasulullah, jadi tidak menjadi beban untuk kita, tidak menjadi hukum bagi kita. Jadi banyak aktivitas Rasulullah itu yang dia tidak menjadi hukum bagi kita. Di antaranya Rasulullah selalu membiarkan air wudhu diam daripada di mukanya, tapi kita tidak terbebani itu ya. Ustazah, ya jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah kita kena beban ya. Siap Mbak Ditya. Ustazah, gimana menghilangkan kebiasaan buruk? Coba catat dulu kebiasaan buruk Mbak apa? Catat, lalu kemudian komitmen untuk tidak meninggalkan, dan seperti yang pernah aku ceramahkan, kalau Mbak tetap melakukan nanti kasih denda aja diri kita. Misalnya kebiasaan buruk kita bangun telat. Pokoknya aku komitmen bangun tepat waktu dan sholat tepat waktu subuhnya. Seandainya nggak dikerjakan nanti kena denda ya. Kalau sedekah subuh dipinjam atau diambil lalu dipinjam kembali, dipinjam nanti nggak apa-apa. Intinya nggak jadi sedekah namanya ya kan. Nah intinya nggak jadi dia sedekah ya. Tapi tetap dapat pahala niat. Kalau ada orang yang pulang umroh masih suka bohong, apa pahalanya nggak dapat? Umrohnya tetap sah ketika dia melakukan rukunnya. Tapi kalau dia berbohong maka dia berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Bentar ya. Jadi begini ya teman-teman ya, kalau ada orang yang umroh lalu kemudian dia berbuat dosa, umrohnya itu tetap dapat pahala, tetapi berdustanya itu berdosa. Nanti tinggal ditimbang mana berat dosa dan pahalanya ya. Ustazah, kalau sholat bersendawa batal nggak? Dalam kitab Fathul Mu'in, bersendawa itu membatalkan sholat jika dia mengeluarkan 2 huruf. Misalnya gitu ya, ada huruf E dan huruf H, maka dia batal. Tapi pada umumnya sendawa tidak mengeluarkan huruf ya, jadi tidak batal. Ustazah, iya, siap Mbak Caci, bentar ya. Ustazah mau tanya, apakah membasuh anggota tubuh dengan air wudhu boleh lebih dari 3 kali? 3 kali cukup ya Mbak ya. Ustazah, sedekah subuh di musola kok sering dibobol maling? Ya, yang namanya kejahatan selalu ada di manapun, termasuk di negara Islam pun ada, apalagi cuma di negara kita ya. Ustazah, subuh tiap habis sholat subuh ditaruh sedekah subuh, tiap habis sholat subuh ditaruh di kelenceng. Boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah. Siap Mbak Pinguin. Sedekah subuh lalu dikumpulkan, lalu diberikan ke pembangunan masjid, boleh. Nanti dapat pahala amal jariah. Dia tuh gini guys, apa beda amal biasa dengan amal jariah? Amal biasa adalah sesuatu kita kasih ke 1 orang saja. Nah tapi kalau amal jariah sesuatu kita kasih yang untuk orang banyak. Misalnya untuk pembangunan masjid ya, semen untuk belikan masjid, kemudian ambil mukena taruh ke masjid, ambil Quran taruh ke masjid. Nah itu termasuk amal jariah. Pokoknya amal jariah itu amal yang pahalanya mengalir sampai kita meninggal. Sementara amal biasa tidak mengalir tapi udah dapat pahala di dunia. Jadi perbanyak untuk membangun masjid, beli Quran taruh ke masjid, ambil mukena taruh ke masjid bisa ya. Ustazah, oke. Ustazah, wanita sholat dan sujud tapak kakinya napak, apakah itu sah? Tapak kakinya napak, maksudnya gimana Mbak? Ustazah, sedekah subuh buat penghafal Al-Quran, itu sedekah biasa. Kalau sedekah jariah itu sedekah yang bisa dinikmati banyak orang. Ustazah, doa kunut tidak wajib ya, soalnya di Tanah Haram tiap sholat subuh tidak pakai kunut.
Kunut subuh tidak wajib. Kunut subuh itu tidak wajib. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi kunut itu memang tidak wajib ya. Ustazah, iya, oke. Sholat boleh duduk nggak kalau lagi kalau lagi pening. Kalau sakit boleh duduk. Ada dalil, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Jadi selagi bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa, sholatnya duduk aja. Ustazah, kalau makmum sama suami istri baiknya sebelah mana? Boleh suaminya depan, istrinya di belakang, nggak masalah ya. Ustazah, baju jilbab putih jadi susah lihat komen. Oh iya, dimaafin ya teman-teman ya. Anggap aja itu ujian buat teman-teman. Ustazah, boleh nggak marah-marah ke suami kalau dia ngeselin? Nggak boleh. Ya, kalau siapapun yang nyakitin hati orang lain tetap berdosa. Contoh, saya dihina orang, saya balik menghinanya, saya tetap dapat dosa. Saya dimarahin, lalu saya balik marahin orang, itu tetap dapat dosa. Jadi usahakan untuk tenang dalam situasi seperti apapun ya. Oke. Jadi marah-marah itu kalau sampai nyakitin dia tetap berdosa ya. Harus pakai kacamata baru bisa baca komen. Oke, Ustazah, lupa kunut apa perlu sujud sawi atau tidak perlu? Tergantung. Kalau teman-teman adalah timnya Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Nah, kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak kunut maka mesti sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman tidak kunut berarti ikut Imam Hanafi maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi bagi teman-teman yang udah terbiasa kunut, sekali tidak kunut mesti sujud sahwi ya. Karena menurut Imam Syafi'i sujud sahwi itu adalah sunnah abadal. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau kita terlupa. Oke? Ustazah, bolehkah mandi wajib tidak pakai basahan? Nggak masalah ya. Tidak ada aurat atas sendiri-sendiri, pakai basahan itu cuman adab saja. Siap Mbak Mama Lena? Ustazah, aman ya. Bolehkah puasa Senin Kamis bergantian dengan puasa Daud? Nggak usah. Kalau udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Saya infak subuh, selalu saya infak subuh, selalu sholat sunat. Boleh nggak Ustazah? Saya infak subuh, SLL sholat sunat. Boleh nggak Ustazah? Gimana maksudnya Mbak Bude? Oke. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan, apakah boleh qobliyah subuh juga? Jadi qobliyah subuh itu boleh. Waduh. Sebentar ya teman-teman ya. Mati guys. Sebentar ya. Suara aku jelas teman-teman. Sebentar ya. Suara aku jelas ya. Ustazah, bagi santunan anak yatim, sebentar dulu, aku konekkan dulu mirror aku ya guys, baterainya habis, sebentar ya, kita konekkan dulu di siang hari. Oke, nah ini udah connect lagi guys ya, udah connect nih. Oke, capcus, bentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, lupa dicas ya Zah. Iya aku telat tadi sampai rumah. Oke, udah kita cucuk guys. Oke. Ustazah, kalau sholat mau umroh, haid saya nggak teratur. Kalau teman-teman umroh, menurut ulama itu boleh meminum obat penunda haid. Ya, sebelum umroh dan sebelum haji. Kalau haidnya nggak teratur ya. Ustazah, kalau kita haid boleh nggak baca Quran dari handphone? Boleh ya. Ustazah, kalau sholat sunnah boleh nggak tidak membaca iftitah? Nggak apa-apa. Iftitah dalam semua jenis sholat itu bukan wajib. Iftitah itu cuma sunnah. Jadi kalau teman-teman nggak pakai iftitah, sholatnya tetap sah kok. Oke? Cuman sayang aja kalau nggak baca iftitah ya. Suatu ketika Rasulullah memimpin sholat. Lalu Rasulullah setelah sholat ngelihat ke belakang. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat. Ya sahabat, siapakah di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu kemudian sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, terbukalah pintu langit. Dan sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Jadi iftitah itu sunnah tidak wajib ya. Ustazah,
Kalau sholat mau kodo, apa kodo dulu atau ba'diyah dulu? Boleh aja keduanya. Tapi kodo hanya bisa dilakukan kalau ingat jumlahnya ya. Lagi haid boleh baca buku doa-doa enggak? Ya boleh dong, boleh banget dong. Ustazah, oke, boleh nggak ngaji Al-Quran walau masih belajar? Jadi begini, bagi teman-teman yang baca Qurannya masih belajar dan dalam kondisi terbata-bata, Rasulullah pernah bersabda, Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Al-Quran serta terbata-bata dia membacanya. Misalnya nih mau baca Quran terbata-bata nih membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya. Yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi orang yang terbata-bata baca Quran tetap dapat pahala. Oke? Ustazah, iya doa Nabi Yunus bisakah hajat doa kita cepat terkabul? Kalau mau baca baca aja ya teman-teman ya. Apa itu doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Oke. Subhanaka maha suci engkau inni kuntu minaz zalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Ya. Ustazah, kapan 1 Muharram? 1 Muharram Jumat. Ini kan Selasa. Besok Rabu. Besoknya Kamis. Kamis maghrib itu udah 1 Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib sampai Jumat maghrib. Nanti teman-teman kalau mau sebelum sholat maghrib di hari Kamis, teman-teman usahakan untuk melakukan wudhu sebelum azan maghrib, lalu baca doa akhir tahun sebelum azan maghrib di hari Kamis, lalu sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu baca doa awal tahun. Oke? Lalu kemudian mau ditambah dengan Al-Kahfi dan Al-Muluk juga boleh. Aku ulang ya. Ini kan Selasa, besok kan Rabu, besoknya lagi kan Kamis. Kamis maghrib itu adalah bagian dari awal tahun, pergantian waktu dalam Islam. Jadi habis asar sebelum azan maghrib, teman-teman baca doa penutup tahun, doa akhir tahun. Lalu sholat maghrib, lalu kemudian ba'diyah maghrib, lalu kemudian teman-teman baca doa awal tahun. Nah barulah baca Al-Kahfi dan lainnya karena itu hari Jumat. Oke? Oke gitu ya. Ustazah, saat tahiyat duduknya nggak bisa tawarruk karena terlalu sempit kanan dan kiri. Apakah sah semampunya aja? Ya. Ustazah Ustazah boleh nggak sholat sunat rawatib tidak baca doa iftitah? Enggak apa-apa. Iftitah itu sunnah aja. Dia nggak wajib. Cuman sayang kalau nggak dibaca. Ya. Oke. Ustazah, berarti puasanya hari Jumat Muharram. Jadi beda. Kalau puasa di bulan Muharram itu sangat diwajibkan, astagfirullah. Sangat disunahkan puasa di tanggal 9, 10 Muharram saja. 9, 10 Muharram. 10 Muharram tanggal 6 Juli di hari Minggu niatkan puasa Asyura. Tanggal 9 Muharram 5 Juli di hari Sabtu niatkan puasa Tasu'a. Jadi Tasu'a dan Asyura ya. Nah, sementara ada orang yang selalu pengen puasa banyak di bulan Muharram. Misalnya dia pengen puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Silahkan aja kembali ke niat puasa yang seperti biasa. Misalnya nih puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa Qadha bisa, atau puasa Tasu'a dan Asyura. Oke? Ustazah, saya kalau sholat kaki saya sakit Pak Yuan, lalu kemudian pengen sholat duduk, sah nggak? Sah. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk ya.
Ustazah, kalau lagi haid gimana? Lagi haid tetap bisa baca doa awal dan akhir tahun kok, nggak apa-apa. Ustazah, boleh nggak sholat ba'diyah Isya, tapi nggak sholat qobliyah Isya dulu? Nggak apa-apa. Yang namanya sunnah tetap sunnah aja. Jadi nggak ada wajibnya. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud, witir, hajat, taubat, doanya setelah sholat atau bisa berbarengan? Bisa setelah selesai dulu semua sholatnya, baru zikir dan doa, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah istihadah, sholat duha dan sholat sunnah lainnya? Bisa. Istihadah adalah haid yang lebih dari 15 hari. Hari ke-15 teman-teman boleh mandi. Hari ke-16 teman-teman seperti orang lain. Boleh sholat, boleh puasa, ya boleh umroh, boleh tawaf. Tapi sholatnya orang yang istihadah tidak boleh terlalu jauh antara wudhu dengan sholatnya. Habis wudhu langsung sholat. Habis wudhu langsung sholat. Oke? Guys, apakah aku kecepatan dan gak ngelek kan? Kok sebagian ada yang bilang ngelek ya? Ustazah, bacaan ruku dan sujud cuman satu kali baca gimana? Oke. Imam Syafi'i bilang boleh cuman satu kali baca. Bacaan ruku dan sujud dalam sholat. Imam Syafi'i bilang boleh cuma satu kali baca. Tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali baca. Saran aku jangan hitung-hitungan sama Allah, baca ajalah di awal di 3 kali. Oke. Ustazah, iya. Siap Mbak Coni ya. Oke. Ustazah, bagaimana cara sedekah untuk penghafal Al-Quran dan berapa jumlahnya? Kalau jumlah terserah kepada teman-teman semuanya ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud jam 4? Tahajud yang penting sebelum azan subuh. Oke, yang penting tahajud itu sebelum azan subuh guys. Misalnya teman-teman azan subuh jam 4 lewat 30. Lalu teman-teman baru bangun jam 4 lewat 10. Masih bisa tahajud 2 rakaat, lalu kemudian witir 1 rakaat. Oke. Ustazah, kalau nggak ada susu gimana? Nggak masalah Mbak. Oke. Ustazah, kalau mandi sunnah wajib, terus pagi ada keluar lagi kayak keputihan. Keputihan itu yang paling penting adalah teman-teman kalau yang sedang keputihan itu mesti cebok sebelum sholat. Itu aja intinya. Sebelum sholat teman-teman mesti cebok. Itu aja intinya. Dan celana yang dipakai untuk kebutuhan tadi tidak boleh lagi dipakai. Oke ya. Ustazah, bolehkah puasa di akhir tahun dan di awal tahun? Sebenarnya tidak ada yang mengharamkan itu. Tetapi niatnya jangan puasa awal tahun dan puasa akhir tahun ya. Coba teman-teman perhatikan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi gini, ada nggak puasa awal dan akhir tahun? Secara khusus tidak ada. Di bulan Muharram itu, puasa itu hanya dianjurkan di tanggal 9-10 Muharram. 5-6 Juli, Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu niatkan puasa Tasu'a, hari Minggu niatkan puasa Asyura. 2 hari, nanti aku ingatkan lagi. Nah, pertanyaannya adalah saya mau puasa awal dan akhir tahun. Saya mau puasa selama 10 hari di bulan Muharram. Boleh, tapi jangan niatnya sengaja aku puasa awal tahun. Jangan. Atau sengaja aku puasa akhir tahun. Jangan. Niatnya dikembalikan ke puasa masing-masing. Entah puasa qadha, ya, nanti hari Kamis kan itu puasa Senin Kamis. Ya, entah mengganti puasa. Ya, entah yaumul bid itu boleh. Tapi adakah sholat khusus, puasa khusus? Sengaja aku puasa awal tahun, nggak ada. Paham ya teman-teman ya? Oke, paham ya. Jadi boleh nggak sih Ustazah saya memperbanyak puasa di bulan Muharram? Silahkan teman-teman ya. Jadi silahkan entah puasa qadha, entah puasa yaumul bid, entah puasa Senin dan Kamis ya. Nah, tapi puasa yang sangat dianjurkan khusus di bulan Muharram itu adalah Tasu'a dan Asyura. Tasu'a 5 Juli, Asyura 6 Juli. Oke. Ustazah, iya jadi tahu dan paham, siap ya.
Minum susunya susu murni atau merek lain? Susu apa? Aku tidak pernah menyarankan teman-teman minum susu ya. Saja kalau sholat sunat taubat, hajat, tahajud, apa-apa. Boleh aja tengah malam, nggak masalah. Ustazah, kalau keputihan nggak harus mandi wajib kah? Oke, sebentar ya. Keputihan apakah nggak harus mandi wajib? Enggak. Cuman keputihan itu nggak bisa dibawa sholat. Jadi kalau mbak keputihan, maka mbak mesti cebok sebelum ngambil wudhu. Setiap keputihan, cebok sebelum ngambil wudhu, celana itu nggak boleh dipakai lagi, mbak sholat seperti biasa. Ya, jadi setiap cebok wudhu itu kalau orang keputihan. Sementara orang yang tidak keputihan dia nggak wajib cebok. Ya, nah nanti yang keputihan-keputihan ini bertahan aja dulu. Nanti aku spill madu akasia itu supaya keputihannya hilang ya. Ustazah, kalau dalam keadaan darurat apa boleh tidak ganti celana dalam karena udah ada sumbatan? Nggak apa-apa. Itu kan kalau keputihan aja, kalau nggak apa-apa ya. Ustazah, aman ya. Amalan apa yang harus dilakukan saat wanita ketika haid? Wanita haid itu boleh macam-macam. Ambil nafasnya, tahan. Aku jelaskan. Wanita haid itu boleh sholawat, boleh berzikir, boleh mengingat kekurangan diri, boleh ngulang hafalan, entah dia ngulang hafalan Al-Kahfi, ayat-ayat pendek, zikir siang malam, doa. Atau dia baca Quran yang ada di handphone, ya itu adalah wanita haid ya. Boleh juga nonton live aku, boleh baring santai nganga-nganga, boleh. Jadi wanita haid tetap bisa baca doa awal tahun akhir tahun, tetap bisa sholawat, tetap bisa baca Quran, bisa. Tetap bisa mengulang hafalan Quran di dalam pikirannya sendiri. Oke ya. Ustazah, ada apa? Bagaimana mengerjakan sholat witir 1 rakaat yang benar? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, aman. Gitu aja. 1 rakaat. Clear ya. Ustazah, apa panggil-panggil pula? Oke, kalau sholat taubat apa wajib mandi besar dulu? Enggak juga enggak apa-apa. Sunnah saja ya. Ustazah, jadi enggak apa-apa ya haid baca Quran melalui HP? Enggak apa-apa. Atau coba teman-teman ngulang-ngulang hafalan aja. Ustazah, kalau qobliyah subuh itu kesiangan, apakah masih mengerjakan qobliyah? Oke, perhatikan. Qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, misalnya azan zuhur jam 12 lewat 10 menit. Lalu teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh aja qobliyah zuhur dulu 4 rakaat, lalu kemudian sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selagi masih ada waktunya boleh. Contoh, misalnya nih teman-teman azan subuh jam 4 lewat 30. Ya, lalu kemudian teman-teman sholatnya jam 5. Oke, sholatnya jam 5, boleh aja teman-teman qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh selagi masih ada waktu subuhnya. Baputa-puta, nah itulah guys ya, aman ya. Jelas atau bingung teman-teman? Oke, aman ya. Ustazah izin gabung, siap ya. Ustazah sholat sunnah apa Tunggu dulu guys, ini tulisannya kayak rudal. Ustazah, cepat kali pun. Iya. Ustazah, siang kok guys. Baputa-puta. Ustazah, kalau zikir sambil berberes rumah nggak apa-apa. Harus wudhu enggak? Zikir tidak harus wudhu. Kan kita zikir aja guys 24 jam. Nengok orang cakep, Masya Allah. Terkejut, la haula wa la quwata illa billah. Ya kan? Nggak boleh kan? Nggak harus wudhu kan kalau kita berzikir. Oke. Nggak pernah boci za. Apa itu boci?
Ustazah, kalau sholat wudhu, taubat, hajat, boleh nggak di siang hari, nggak samaan sama sholat duha? Nggak apa-apa, ya, nggak masalah, ya. Ustazah, mendengarkan pengajian ustadz di online atau di YouTube boleh diamalkan ya? Ya boleh dong, harus diamalkan dong. Oke, boci, oh astagfirullah, boci itu bobok siang, aku kira kue mochi guys. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau mau sholat kodo, sebentar, mana kodo Mbak? Ustazah, apakah sumbatan itu tidak perlu dikeluarkan atau diganti lalu istinja? Apa itu sumbatan apa Mbak? Coba dikasih tahu ya, ambeien kah? Ustazah, iya gitu ya. Sekedar tanya, apakah doa awal dan akhir tahun adakah hadis soheh? Kalaupun hadis status hadisnya Hasan, tapi dalam hal adab dan fadilah boleh diamalkan. Ustazah, kalau mau sholat kodo, apa kodo itu atau ba'diyah atau setelah ba'diyah? Kodo hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya, ya. Ustazah, apa hukumnya baca kunut? Wah, ini aku udah ini ya guys, udah kayak ujian skripsi ya. Tapi dosennya nanyanya berputar-putar guys. Hai, ya tunggu dulu ya guys. Ambil nafas, tahan 7 hari 7 malam guys. Ya. Apakah hukumnya kunut? Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau kunut boleh, nggak kunut nggak apa-apa. Yang tidak dibolehkan itu adalah kalau teman-teman tidak sholat sama sekali. Oke, Ustazah, siap aman ya? Oke, aman ya guys. Ustazah, iya aman. Aku nggak bosan kok. Apalagi kalau nengok profil picture teman-teman. Nggak ada aku bosan. Aman aja ya kan. Ustazah, oke, aman ya. Ngelek. Ustazah, kalau mau kodo sholat harus qobliyah dulu atau langsung kodo? Langsung kodo enggak apa-apa, tapi kalau ingat saja jumlahnya ya. Ustazah, puasa Daud bentrokan dengan puasa Asyura. Itu gimana? Ya, niatkan puasa Daud nggak ada masalah ya, karena puasa Daud itu puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, azan di dalam radio harus berhenti juga nggak? Kalau azan, jauh azannya. Baik langsung maupun nggak langsung. Oke. Ustazah, oke. Katanya di bulan Muharram tidak boleh nikahan. Boleh kok, silahkan nikah. Nggak ada masalah. Tidak ada jadwal haram menikah dalam agama Islam. Yang ada itu haram sholat dan haram puasa. Ya, jadwal haram sholat ada, jadwal haram puasa juga ada. Oke. Ustazah, kalau sujud sawi berapa kali? 2 kali sujud, 2 kali balas baca sebelum salam. Ustazah, bolehkah tahajud tapi nggak tidur? Oke, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja. Bagusnya gini sih guys, habis isya itu teman-teman tidur dulu sekejap. Lalu kemudian teman-teman sholatlah tahajud jam 10 malam boleh, jam 11 malam boleh, nggak masalah ya. Oke, haram sholat itu kapan? Wow. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kapan jadwal haram sholat? Yang pertama, habis subuh menjelang syuruk saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, jam 12 sebelum azan zuhur. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. Yang ketiga adalah habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Jadi 3 waktu itu adalah jadwal haram sholat ya. Habis subuh, sebelum zuhur, dan setelah asar ya. Ustazah, itu jadwal haram sholat ya. Ustazah, kapan 1 Muharram?
Pengumuman. Nah, pengumuman guys. Ya, ini pakai mikrofon AC, remote AC. Pengumuman ini adalah hari Selasa dan kemudian besok adalah Rabu dan lusa adalah Kamis. Jumat tanggal 27 Juni adalah 1 Muharram. Maka hari Kamis maghrib itu udah 1 Muharram karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Pengumuman yang kedua ini adalah hari Selasa, besok Rabu, besoknya lagi Kamis. Nah, di hari Kamis teman-teman ambil wudhu sebelum sholat maghrib, bentang sejadahnya, lalu kemudian teman-teman baca doa akhir tahun. Lalu kemudian sholat maghrib dan ba'diyah maghrib, kemudian bacalah doa awal tahun. Sebelum maghrib akhir tahun, setelah maghrib awal tahun. Demikian berita siang ini dan selamat malam, silahkan bubar. Udah aman ya guys, capcus, aman? Oke, doa awal tahun dan akhir tahun bisa lihat di Majmu' Syarif atau nanti aku coba buatkan videonya. Obrolan terkini bersama Nela Luki Kece Badai. Udah guys, iya aku bercanda saja, sabar ya Ustazah, aman aja. Teman-teman mau putar-putar pun aku nggak apa-apa. It's okay ya. Kita sudah 2 tahun begini-begini aman aja. Bismillah ya. Aman aja kok. Aman aja. Oke, aman aja. Aman ya. Puasanya kapan Ustazah? Pengumuman. Nah, pengumuman tak boleh berkedip selama aku pengumuman weh. Kalau berkedip nanti kena denda ya guys. Sholat duha 12 rakaat dendanya. Pengumuman 1 Muharram tanggal 27 Juni. Dan kemudian dianjurkan berpuasa Asyura tanggal 10 Juni. 10 pengumumannya berantakan guys. Ini semua karena teman-teman lupa aku. Ulang lagi. Pengumuman bahwa 1 Muharram adalah tanggal 27 Juni. Ganti mic malah error dia. Tanggal 27 Juni. Dan kemudian teman-teman dianjurkan berpuasa Asyura dan Tasu'a. Asyura tanggal 5 Juli, 10 Muharram hari Minggu. Dan Tasu'a tanggal, salah ya guys. Salah. Tunggu dulu, cut. Ulang ya. Oke, kok aku terbalik-balik tanggalnya ya. Ini mic-nya gantilah, nggak mantap mic yang ini. Pengumuman, iya. Sabar aja lah, ndak apa-apa, ini cuma bercanda saja, aman ya, marahnya gitu ya. Aku ulang ya. Pengumuman, nah jadi apalah ini tadi mau aku bilang nih. Oke, jadi puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram bertepatan dengan 6 Juli di hari Minggu. Dan puasa Tasu'a itu adalah 5 Juli di tanggal 9 Muharram hari Sabtu. Jadi Sabtu dan Minggu teman-teman dianjurkan berpuasa Tasu'a dan Asyura. Oke, gitu ya. Ustazah lucu mulutnya nggak takut. Takutlah sikit-sikit guys. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi puasa Asyura. Hanya itu yang dianjurkan di bulan Muharram. Sementara kalau teman-teman pengen puasa banyak-banyak, kan ada tuh orang pengen diulang lagi oke, siap. Pokoknya Asyura itu 6 Juli, Tasu'a itu 5 Juli. Nah, kalau ada kan orang yang pengen puasa tuh guys, dia pengen puasa pokoknya dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Boleh nggak? Boleh dong. Ya, karena tidak haram, boleh kan? Hanya saja teman-teman itu niatnya dikembalikan kepada puasa yang lain. Puasa Qadha, puasa Senin Kamis, ya puasa Daud boleh, nggak masalah. 5 sampai 6 Juli ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang lagi miring-miring di atas itu. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan lagi ketika udah masuk Tasu'a dan Asyura. Niatnya apa? Sengaja aku puasa Asyura karena Allah. Asyura itu diampunkan puasa setahun yang lalu. Jadi gini, pada masa itu
Asyura itu kan hari yang luar biasa ya guys. Nah, salah satunya adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu adalah puasa Asyura juga. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Kita puasa di hari Asyura, orang Yahudi puasa juga di hari Asyura." Maka Rasulullah berkata, "Okelah, supaya kita beda dengan mereka, maka kita tambah puasa 1 hari sebelumnya. Itulah dia Tasu'a sebagai pembeda dengan orang Yahudi." Jadi Tasu'a dan Asyura. Masih lama, nanti aku ingatkan lagi, tenang aja. Aku ingatkan lagi nanti ketika udah musim puasa Tasu'a dan Asyura. Memang kita itu harus berbeda dengan non-muslim ya. Kenapa kalau ulang tahun gak boleh niup lilin? Karena orang Nasrani mereka itu berdoa pakai lilin. Kenapa kita itu syukur kumis, panjangkan jenggot kalau laki-laki? Karena orang Nasrani panjang kumis, panjang jenggot. Makanya Sinterklas itu kan panjang kumis, panjang jenggot. Paulus Benedictus panjang kumis, panjang jenggot. Orang Islam itu membedakan dirinya. Dia cukur kumis, panjangkan jenggot. Kenapa kita tidak boleh sholat habis subuh, habis asar, dan saat matahari di atas kepala sebelum zuhur? Karena 3 jadwal ini jadwal ibadahnya orang Majusi. Jadi kita tidak boleh sama. Nah, kenapa orang Yahudi juga puasa Asyura? Kita juga pengen puasa Asyura supaya beda, kita tambah satu lagi dengan Tasu'ah. Paham nggak kira-kira guys? Kalau nggak paham kita tutup besok pagi ya guys. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu mesti beda. Walaupun setelah Rasulullah berkata, oke bulan depan kita tambah dengan Tasu'ah. Tapi Rasulullah nggak sempat puasa Tasu'ah. Karena udah meninggal sebelum Rasulullah berpuasa. Jadi Rasulullah tidak berpuasa Tasu'ah. Makanya ada yang bantah nih guys ya dalam pendapat Islam juga. Enggak ada itu puasa Tasu'ah itu bid'ah itu. Yang adanya cuman Asyura. Salah. Rasulullah pernah menyuruh orang puasa Tasu'ah di tahun depan untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Tapi walaupun Rasulullah tidak jadi melakukannya karena meninggal sebelum tahun depan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, udah. Apalagi pengumuman? Ku ambil lagi nanti mikrofonku guys. Masih ada di sini nih ha. Kepala bukur masih ada nih ha. Tisu untuk jadi mikrofonku. Oke, Ustazah, puasa Tasu'ah dan Asyura diampunkan puasa 1 tahun sebelumnya. Oke. Siap ya. Ustazah tahun baru Islam puasa juga enggak zah. Tidak ada gini, sengaja aku kalau tak Asyura kan tadi gini, sengaja aku puasa Asyura karena Allah, sengaja aku puasa Tasu'ah karena Allah, kan gitu. Tapi kalau puasa 1 Muharram nggak ada, sengaja aku puasa 1 Muharram nggak ada, atau sengaja aku puasa awal tahun ya karena Allah, nggak ada, atau sengaja aku puasa awal, nggak ada. Jadi kalau mau puasa yang lain di bulan Muharram, kalau mau puasa yang lain di bulan Muharram, boleh puasa Daud, boleh puasa Yaumul Bid, boleh puasa Senin dan Kamis, boleh puasa Qadha, boleh diperbanyak di bulan Muharram. Oke? Aman kira-kira? Perlu pengumuman lagi enggak? Aku ambil lagi mic aku nih. Canda ya guys. Kalau puasanya Asyura aja boleh nggak masalah ya. Siap Mbak Leo ya. Ustazah ada apa panggil-panggil? Makan batal wudu enggak? Makan minum tidak batal wudu kecuali makannya sambil kentut ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ya aman ya. Baca doa awal dan akhir tahun di hari apa? Marah pula si kawan, marah-marah guys. Oke, siap Bu Guru. Aku jawab Bu Guru. Ini kan hari Selasa Bu Guru. Besok kan hari Rabu. Besoknya jangan ngambek aja terus biar seru. Agak lain pun si kawan ini. Oke, hari ini kan Selasa. Besok kan Rabu. Besoknya lagi kan Kamis. Ya kan? Nah, Jumat itu kan 1 Muharram. Tapi pergantian waktu dalam Islam itu kan dimulai dari maghrib Bu Guru. Maka hari Kamis maghrib. Hari Kamis itu hari apa? Ya hari Kamis guys. Kapan itu? Ini kan Selasa. Besok kan Rabu. Besoknya lagi kan Kamis. Berapa hari lagi tuh Ustazah? 2 hari lagi. Kapan itu Ustazah? Lusa. Nah, hari apa? Setelah hari Rabu sebelum hari Jumat. Itu kan hari Kamis tuh guys. Aku ulang lagi guys ya. Nah ini kan Selasa. Besok Rabu.
besoknya lagi Kamis. Hari Kamis itu adalah hari Kamis itulah hari sebelum hari Jumat dan setelah hari Rabu. Nah, pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib, Jadi nanti teman-teman semua yang hadir di sini, yang ngetiknya pakai tenaga dalam, yang ngetiknya cepat kayak rudal Iran, ku tengok nih. Nah, teman-teman itu pokoknya sebelum azan maghrib berwudu lebih awal. Sebelum azan, pakai mukena, bentangkan sejadah, baca doa awal tahun, akhir tahun, baca doa. Di rumah masing-masing nggak apa-apa, asal jangan di rumah mantan, ya. Baca doa awal akhir tahun, penutup tahun. Lalu azan maghrib nih, azan maghrib, lalu kemudian teman-teman sholat maghrib, lalu kemudian sholat ba'diyah maghrib, lalu kemudian teman-teman baca doa awal tahun. Akhir tahun adalah sebelum maghrib, awal tahun setelah maghrib. Karena itu adalah hari malam Jumat, boleh ditambah dengan boleh ditambah dengan Al-Kahfi dan Al-Muluk. Oke, aman ya teman-teman ya, sehat selalu di sana ya. Ustazah bercanda enggak, aku lagi ngobrol-ngobrol aja sih sama teman-teman semua. Ku tengok ini banyak yang belum mandi dari pagi nih ya. Ada yang lagi jualan, lagi nyetrika, ada yang pakai daster, ada yang nganga-nganga. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya guys. Laliur aku iya, aman ya. Ustazah, Kamis tuh hari apa? Kamis tuh pokoknya Kamis tuh hari apa Akasia? Kamis tuh hari Kamis. Enggak lain pun sih kawan ini. Ustazah, iya siap Mbak Hafsah ya. Puasanya kapan Zah? Puasanya tanggal 6 Juli puasa Asyura, tanggal 5 Juli puasa Tasu'a. Nanti teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan kita bisa ngobrol santai sambil pengumuman-pengumuman di sini. Oke, siap Mbak Arwaida. Oke ya. Gitu ya guys, Masya Allah. Ustazah, kenapa kalau puasa lapar? Nanti aku tanya sama kucingku ya. Kenapa orang puasa lapar ya teman-teman? Barangkali dia tahu jawabannya. Nanti aku sampaikan sama teman-teman di live malam ya. Oke. Ustazah, iya, saya kalau sedang nyetir biasanya suka baca 3 qul atau doa Nabi Yunus dalam hati. Gak apa-apa, bagus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja teman-teman zikir ya sambil teman-teman kendaraan ya kan. Kita ini kalau udah usia-usia expired, udah usia tahajud menjelang azan subuh, ku tengok yang ngetik-ngetik ini usianya maghrib menjelang isya, ada sebagian isya menjelang azan subuh. Itu kita fokusnya kalau di rumah nggak ngapa-ngapain ya kita zikir, kita baca Quran ya kan. Kita kan nggak ngapain, misalnya anak udah besar-besar, cucu udah besar-besar, anak udah mandiri ya kan. Kita fokus ibadah aja lagi kan. Gimana caranya mati masuk surga, udah gitu aja. Oke ya Ustazah. Oke. Kamis kita sudah puasa Ustazah. Kamis pergi ke puasa Senin dan Kamis aja ya. Iya kan, nggak ada lagi kan yang mau kita pikir gimana ceritanya ibadah nih biar enak, biar masuk surga. Karena anak mungkin udah besar-besar ya kan, udah nggak ada lagi yang kita pikirkan. Waktu kosong bawa baca Quran ya, waktu kosong bawa zikir, ya kan, gitu aja kan. Nah gitu kan. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Ida ya. Ikutan live ini ibadah juga, ibadah dong. Ini kan ngobrol teman-teman, ini kan ngobrol menuntut ilmu agama. Hutlubul ilm faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu agama itu wajib ya. Ingat fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib ya. Orang yang mengerti dan gini, orang yang beribadah dengan ilmu itu dengan orang yang tidak ibadah, yang ibadah tanpa ilmu beda. Beda teman-teman ya. Teman-teman sholat hanya 2 rakaat tapi ngerti kalau lupa rakaat sujud sahwi. Ngerti nih ya bagaimana cara sholat yang benar. Ngerti. Itu beda dia dengan orang sholat tapi nggak pakai ilmu ya. Semoga Allah mudahkan ya. Nah gitu ya. Ustazah, waktu kosong nyimak Ustazah siap ya.
Warnanya cakep ya. Oke, siap. Lipstiknya warnanya cakep. Siap. Terima kasih. Enggak ada uang kecil. Enggak sih. Ya, makasih ya, Mbak. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Udah mau habis dah lipstiknya, guys. Ustazah, ya, Masya Allah Ustazah, amin amin, Masya Allah, semoga cucuku bisa seperti Ustazah. Aku doain lebih lebih bisa untukku hatinya ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya. Oke, itu dia doanya. Oke, bagaimana hukumnya nikah siri dengan membohongi status diri? Dosanya dosa berdusta. Ya, dosanya besar. Dosanya dosa munafik. Idza hadasa kadzabah. Kalau dia ngomong dia bohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Idza tumina khona. Kalau dia dipercaya dia berkhianat, ya. Oke. Ustazah, kalau kita pinjamkan nama kita untuk teman yang berhutang riba, apakah kita dapat dosanya juga? Jelas. 1000% kita juga dapat dosanya. Karena seperti ceramah aku tadi sore, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita itu hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya, jadi kita juga dapat dosa yang sama. Jangan lakukan lagi ya. Oke. Anak sambung mencuri uang mertua. Apakah orang tua wajib menggantikan? Enggak Mbak. Jadi curian itu adalah tanggung jawab pribadi ya, kecuali karena kalau dia bersifatnya sedekah ya. Iya Mbak Oma. Ustazah, kita di saat kita mengaji lalu kita berhenti minum boleh banget, nggak ada masalah. Kita baca Al-Quran sambil jualan ya, kita baca Quran terus ada orang belanja, kita ladeni dulu orang itu, boleh? Kita balik baca Quran lagi, anak nangis, kita ladeni dulu anak. Udah, setelah itu boleh? Atau kita lagi baca Quran, terus kita diajak teman ngobrol. Nggak apa-apa, ngobrol dulu sebentar. Tapi jangan ngobrolin orang. Nanti baca lagi. Nggak apa-apa kok teman-teman ya. Nggak masalah ya. Oke. Ustazah, adakah yang dinamakan sholat setelah badiah maghrib, sholat awabin? Memang ada tuntunan? Ada. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Mbak boleh cek di buku-buku mazhab Imam Syafi'i yang terjemahan juga ada. Ustazah, jika berdoa baik-baik tetapi ingat dengan orang jahat, apa mendapatkan doa yang baik pula? Ya, kita tetap doakan yang baik-baik. Ketika kita mendoakan orang baik, maka akan menjadi kebaikan buat kita. Ya, betul sekali ya. Ustazah, oke. Saya dan keluarga nggak ada yang dolat doa. Nggak ada yang dolat doanya apa? Apa itu maksudnya dolat itu apa ya? Ustazah, dulu nggak tahu, kita pernah minjamin KTP buat orang hutang riba. Insya Allah dalam hadis arba'in diangkat pena bagi orang yang tidak tahu sampai dia tahu, lupa sampai dia ingat, gila sampai dia waras. Jadi insya Allah tidak ada dosa buat orang yang tidak tahu sampai dia tahu, aman ya. Kenapa kita jadi baik selalu dizolimi? Enggak juga kok teman-teman. Orang baik itu kalaupun dia dizolimin orang itu berarti ujian bagi dia. Ujian bagi dia. Tetap tabah, tetap sabar. Jangan membalas kezoliman itu dengan kezoliman yang lain. Insya Allah kalau Mbak lulus dengan kezoliman orang, nanti kalau ada orang zolim lagi, Mbak udah biasa. Udah cincai. Aman itu ya. Biasa itu dizolimi. Namanya kita bergaul. Nggak ada masalah. Ya, fokus aja dengan hal yang lebih bermanfaat ya. Buat orang yang menzolimi itu bingung ya, bingung dia. Ini kok orang dizolimin tenang-tenang aja ya, gitu kan? Kan orang Arab kafir Quraisy itu bingung dengan ketegaran Rasulullah, ya kan? Kok Rasulullah ini dibilang gila, dibilang tukang sihir, dia santai aja ya, gitu kan? Ustazah, apakah niat mandi wajib dibaca di awal sebelum cuci, wudhu atau mengguyur air? Terserah aja, pokoknya baca sebelum air itu kita tumpahkan ke kepala kita. Oke? Ustazah, iya betul sekali. Ustazah, kalau zikir sambil bekerja di rumah boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi nggak apa-apa zikir sambil nyuci, sambil motoran, sambil naik mobil, sambil naik kendaraan, nggak apa-apa. Ustazah, amin. Kita doakan Mbak IDC kalau anaknya mau masuk sekolah, Mbak boleh lakukan sholat hajat
doa Mbak jauh lebih diijabah ya. Karena Mbak adalah orang tuanya. Bagi orang tua yang anaknya pengen lulus sekolah negeri dan lainnya, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu Mbak angkat tangannya, doakan kepada Allah agar anaknya lulus. Itulah namanya sholat sunat hajat. Oke? Ya. Zah, ada nggak kepercayaan malam 1 Syuro nggak boleh keluar rumah? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Asyuro itu hanya dilarang berbuat jahat, nahi mungkar, itu aja. Saja suami zolim, menzolimi istri terus menerus. Apakah boleh istri meminta pisah aja? Boleh. Ya, kalau ada kezoliman dalam rumah tangga itu isinya adalah dosa, maka teman-teman memilih sendiri dengan syarat saat sendiri lebih taat, nggak ada masalah. Walaupun Allah nggak suka, tetapi kalau teman-teman taat dalam kesendirian itu jauh lebih baik dibanding berkubang dalam dosa, saling menzolimi di dalamnya. Ustazah, ya doa suami yang keras hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Mbak Puspa judul mengenai judi online. Aku nggak terlalu paham cara gamenya dan namanya. Yang jelas yang namanya judi itu haram. Apapun bentuknya aplikasinya tentu kita nggak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan syaitan. Oke, Ustazah, nah ini dia doanya ya. 1 Syuro itu 1 Muharram ya Ustadz. Itulah. Sebenarnya adanya 1 Muharram dan kemudian Asyuro itu di tanggal 10 Muharram ya. Cuma beberapa orang menyebutnya 1 Muharram itu 1 Syuro. Padahal Syuro itu artinya 10 Muharram, Asy'ara ya, adalah 10 Muharram ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah hutang riba berdosa selama hutangnya belum lunas? Oh iya dong, selagi dia belum bertaubat ya. Jadi kalau teman-teman ada hutang riba, cara pertama jual asetnya untuk menutupi hutang ribanya. Yang kedua adalah kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Atau minimal yang ketiga, jangan telat. Makin telat makin banyak dendanya, walaupun cara yang ketiga ini tetap berdosa. Riba itu dosa berat sekali. Dalam hadis sahih, riba itu lebih berat dibanding menzinahi ibu kandung sendiri. Tapi saya berbaik sangka, teman-teman tidak perlu khawatir. Mungkin dulu karena kita nggak tahu. Semoga Allah ampunkan kita. Dan ke depan jangan diulang lagi ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, puasa Muharram. Aku coba jelaskan tentang amalan di bulan Muharram. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, sehingga kita bisa belajar di akun ini. Hanya ada beberapa amalan dan jangan ditambah-tambah lagi. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membaca doa awal dan akhir tahun. Ini hari Selasa, besok hari Rabu, besoknya lagi Kamis. Tanggal 27 Jumat 1 Muharram. 1 Muharram itu sebenarnya terjadi di Kamis Maghrib. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi nanti di hari Kamis, teman-teman sebelum sholat azan maghrib, ambil wudhu lebih awal, pakai mukena, bentangkan sejadah, baca doa awal akhir tahun. Doa akhir tahun bisa dilihat di Majmu' Syarif atau bisa teman-teman lihat di internet ya, yang sahih ya. Kemudian selanjutnya sholat maghrib, lalu kemudian setelah itu ba'diyah maghrib. Lalu kemudian setelah itu adalah teman-teman boleh baca doa awal tahun. Kebetulan itu hari Jumat. Teman-teman lanjutkan dengan Al-Kahfi dan Al-Muluk, itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya puasa khusus di bulan Muharram, tanggal 5 Juli, puasa Tasu'a, tanggal 6 Juli, puasa Asyura. Lebih tepatnya 9-10 Muharram. Ustazah, aku pengen puasa selama 10 hari Muharram. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi niatnya jangan sengaja aku puasa awal tahun. Jangan. Sengaja aku puasa akhir tahun. Jangan. Kembali ke niat puasa yang masyhur.
entah Senin Kamis, entah puasa Qadha, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Nazar, entah puasa Daud. Jadi memperbanyak puasa di bulan Muharram bagus. Tapi niatnya kembali kepada niat yang masyhur. Nggak ada puasa niat awal tahun, sengaja aku puasa awal tahun, nggak ada. Hanya saja kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Apakah suara aku jelas atau nge-lag teman-teman? Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apa hukumnya wanita bekerja di luar negeri? Nggak ada masalah selagi walinya mengizinkan. Ustazah, puasa Daud nggak usah puasa di hari Asyura Ustazah. Kalau udah puasa Daud aja oke. Karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Yang mana yang aku ulang teman-teman? Yang mana yang aku ulang? Oke. Talak saat haid sah. Talak saat hamil yang tidak sah. Oke. Talak saat haid sah. Ya, talak saat hamil yang tidak sah ya. Yang mau diulang apa nih? Oke. Ustazah, oke. Niat puasa Asyura adalah untuk doa awal tahun dan akhir tahun. Nanti aku buatkan videonya karena panjang. Mungkin aku screenshot aja nanti ya. Oke, Ustazah, puasa ulang sebentar ya. Puasa ulang ya. Jadi gini guys. Aku ulang ya teman-teman ya. Yang pertama tadi di hari Kamis Maghrib kan tanggal 1 Muharramnya hari Jumat tanggal 27 kan. Jadi teman-teman nanti Kamis Maghrib itu ambil wudhu lebih awal sebelum azan Maghrib. Pakai mukena, bentangkan sejadah, baca doa awal tahun. Nanti bisa dilihat di Majmu' Syarif atau teman-teman bisa lihat di internet aja. Nanti aku buat juga videonya. Setelah itu teman-teman sholat Maghrib, lalu kemudian ba'diyah Maghrib, lalu kemudian baca doa awal tahun. Jadi sebelum Maghrib, akhir tahun, setelah Maghrib, awal tahun, tambah dengan Al-Muluk kalau mau karena itu malam Jumat, tambah dengan Al-Kahfi kalau mau. Yang kedua adalah ngelek. Masih bisa dilanjut? Masih bisa dilanjut teman-teman? Masih bisa? Oke, dah. Masih bisa lanjut ya? Yang kedua, dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi, puasa yang masyhur, yang jelas hukumnya, yang tidak ada perdebatan di dalamnya adalah puasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Asyura itu adalah puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Asyura itu asal katanya adalah asyar, artinya 10. 10 Muharram. Nah di 10 Muharram di Indonesia, lebih tepatnya tanggal 6 Juli, hari Minggu, niatkan puasa Asyura. Dan hari Sabtunya niatkan puasa Tasu'a. Jadi tanggal 5 dan 6 Juli. 5 Juli niatkan puasa Tasu'a. 6 Juli niatkan puasa Asyura. Nah, tapi ada orang-orang yang dia suka sekali puasa-puasa. Dia pengen puasa nih di bulan Muharram. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nih, gitu kan. Boleh nggak sih berpuasa 10 hari di bulan Muharram? Saya jelaskan. Bulan Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Tapi boleh aja teman-teman puasa di bulan Muharram di 10 hari itu. Tapi niatnya jangan sengaja aku puasa awal tahun, sengaja aku puasa akhir tahun. Jangan. Niatnya dikembalikan kepada puasa-puasa yang masyhur. Entah Qadha puasa, entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah puasa Nazar, entah puasa Daud, gitu. Jadi misalnya nih, nanti kan hari Jumat itu tanggal 1 Muharram. Hari Jumat niatkan Qadha misalnya. Sabtu Qadha misalnya. Minggu Qadha misalnya. Senin Kamis misalnya. Ya, itu bisa. Tapi dijelaskan niatnya itu jangan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Tidak ya. Niatnya tetap dikembalikan kepada niat yang biasa. Hanya saja khusus 5 Juli dan 6 Juli itu Sabtu dan Minggu itu niatnya Tasu'a dan Asyura. Kayak gitu loh maksudnya. Oke. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Menghindari berbicara dengan teman satu kantor yang memusuhi kita. Ya hindarilah. Kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti engkau. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan engkau terluka.
ya. Boleh jalin hubungan yang sekedar silaturahmi tapi jangan dekat-dekat sama dia. Kamis, Jumat, besok puasa apa? Terserah teman-teman. Mau Kamis, puasa Senin Kamis, mau Jumat, puasa Qadha boleh, ya. Oke. Oke, niat Tasu'a dan Asyura. Sengaja aku puasa Asyura karena Allah. Sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah. Niat puasa gitu-gitu aja kok. Boleh nggak baca doa akhir tahun setelah asar? Boleh, nggak apa-apa. Is okay, nggak masalah. Iya Mbak Bulbul. Lagi sholat terus kentut gimana tuh? Batalkan sholatnya, ambil wudhu lagi. Ngomong sama kentutnya, ajak damai sedikit. Oke, gitu ya. Kalau haid gimana Ustazah? Kalau haid tetap bisa baca doa awal tahun dan akhir tahun. Ditalak di bulan Ramadan sah nggak? Sah. Talak yang tidak sah itu talak yang dalam keadaan hamil aja. Ustazah, ini dia puasa Asyura ya. Apa? Lihat-lihat. Ustazah, oke. Yang pas puasa tahun baru Islam itu kapan? Tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Tanggal 5, 6 Juli. Kalaupun mau puasa 1 Muharram, ingin menghidupkan tahun baru boleh. Tapi karena di hari Jumat, teman-teman pasang niat Qadha aja, gak masalah. Ustazah, tambal gigi gak apa-apa. Karena gigi bukan bagian wajib kena wudhu. Gak akan membatalkan wudhu. Ustazah, udah ngambil wudhu 3 kali kentut lagi gimana tuh? Ambil wudhu aja lagi, gak usah dipikirin. Ya, karena setiap kita ngambil wudhu, dosa kita berguguran. Mengucapkan talak karena tekanan, paksaan, ancaman tidak jatuh talak. Misalnya dipaksa oleh selingkuhan, dipaksa oleh mertua, tidak boleh. Tidak jatuh talak. Bisa nggak sholat taubat dilakukan beberapa kali dalam 1 hari? Silahkan. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 11 niatnya apa? Nah ini kan problem. Kalau puasa Zulhijjah, itu niat puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. 8, 9, Tarwiyah dan Arafah. Tapi kalau untuk bulan Muharram, sebenarnya puasa yang hanya masyhur hanya 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Tapi ada teman-teman yang pengen puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Boleh, karena tidak ada keharaman. Cuman teman-teman fokus kepada niat-niat yang sudah biasa. Entah Senin Kamis, entah puasa Qadha, entah puasa Nazar, entah puasa Daud. Tidak apa-apa. Misalnya Jumat Qadha, Sabtu Qadha, Minggu Qadha, Senin Kamis, Selasa Qadha lagi, Rabu Nazar, Kamis Senin Kamis, Jumat Tasu'a, Minggu Asyura. Bisa? Nanti Senin Kamis lagi. Bisa kan? Nah gitu guys. Aman ya? Nah Ustazah, gimana kalau suami udah gak ngasih nafkah dan nyuruh istrinya nyari yang lain? Jatuh talak. Jatuh talak 1 kalau baru dilakukan 1 kali. Nanti kalau talak 1 itu sama dengan talak 2. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan, setelah itu kalau mau rujuk harus nikah ulang. Ya. Ustazah, air keruh bisa dibuat wudhu? Enggak, dia tidak berbau dan tidak berwarna. Ustazah, ya. Kalau bicara dengan suami selalu salah paham. Apakah lebih baik diam? Lebih baik diam itu berlaku pada semua hal. Ngomong yang baik-baik kalau tidak diam. Bukan cuman sama suami yang berantem, sama semua orang. Ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik kalau tidak diam. Jika hal itu nggak penting, maka jadi bahan pertengkaran, berarti ada yang sumbang dalam komunikasinya. Pelan-pelan diperbaiki aja cara komunikasinya. Oke? Ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah Ustazah, kalau kredit di motor leasing riba nggak? Jelas itu riba. Kenapa riba kalau kredit motor? Pertama, dalam bayarannya ada bunganya. Yang kedua, kalau kita telat, kita kena denda. Yang ketiga, kalau kita nggak mampu bayar, maka uang kita itu dia tidak kembalikan. Dan motor kita dia tarik. Cepcus. Itu sebab dia riba. Oke? Astagfirullah. Ustazah, ngilangin rasa kecewa karena ditolak cintanya.
Coba yang udah expired, usia 50, 60, 40, usia maghrib menjelang isya, tahajud menjelang azan subuh, minggir dulu. Aku mau ngomong sama anak muda ini. Minggir dulu guys. Minggir. Bagaimana caranya kalau kita itu tenang kalau ditolak cintanya? Pertama, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Yang kedua adalah fokus aja menjadi lebih baik, maka insya Allah Allah akan jadikan orang baik. Yang ketiga adalah pastikan teman-teman melakukan hal yang terbaik sampai dia merasa rugi tidak memiliki teman-teman semua. Oke? Insya Allah is okay. Move on itu karena kurang sibuk aja. Kalau sibuk, insya Allah teman-teman akan lebih gampang. Bismillah, jangan letakkan harapan besar pada manusia. Nanti banyak kecewa. Kita ini kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, dengan anak, dengan atasan, dengan guru, dengan teman. Bukan karena mereka jahat. Tapi karena harapan kita terlalu besar. Sehingga kenyataan kadang tak sesuai dengan harapan. Oke? Masuk lagi. Yang expired boleh masuk. Oke. Ustazah, iya. Apa ya? Kalau air berasa boleh nggak wudhu? Dia tidak boleh berwarna dan berbau serta berasa. Bolehkah yang mana? Masuk ya. masuk ya, expired masuk. Oke, udah masuk. Oke, Ustazah, sebentar ya. Siap Mbak Maya. Suami sering jatuhkan talak, apa hukumnya? Apakah dosa kita pura-pura bahagia? Kalau suami yang ngerti itu talak, maka itu dia jatuh talak. Nggak bisa kembali lagi kalau dia udah talak 3. Ya. Aku jelaskan sebentar. Talak itu cuma ada 3. Talak 1 dan talak 2 itu namanya adalah talak roja'i. Talak yang bisa rujuk lagi. Jika ditalak, pergi kau ke rumah orang tuamu, baru 1 kali jatuh talak 1. Talak 1 itu dalam 3 bulan dia boleh rujuk saja. Ya. Nah ya. Dia boleh rujuk saja. Ya, seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau lama kali merajuk-merajuknya, egonya tinggi-tinggi kali, lalu dia mau rujuk di bulan keempat, berarti udah habis masa idahnya. Kalau dalam 3 bulan, dia bisa rujuk seperti biasa. Kalau setelah 3 bulan, dia harus nikah ulang kalau mau rujuk dengan suaminya yang itu. Itu adalah talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3, berarti udah 3 kali talak. Tidak bisa rujuk sampai perempuan itu nikah dengan orang lain, sampai berhubungan badan dulu, cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu lahir anak, kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Masya Allah, ya itu jangan sampai dilakukan. Hakikah untuk orang yang meninggal nggak perlu. Hamalan suruh baca Al-Fatihah 313 kali. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya. Tapi kalau mau dilakukan selagi tidak ada kepercayaan di dalamnya, silahkan ya. Ustazah, aku pengen cerai karena suamiku judol. Aku rasanya udah gak sanggup. Tapi apa jalanku benar? Intinya adalah, gini mbak. Teman-teman, intinya adalah jika rumah tangga itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada pahala dan ibadah lagi, boleh aja diakhiri daripada isinya dosa. Contoh, suaminya judol, suaminya dosa. Tapi mbak ikhlas dan mau melayani dia enggak? Kalau mbak tetap bisa menjadi istri yang baik, tetap melayaninya, tetap baik, tetap tidak menyakiti dia, maka bertahanlah. Tapi kalau dia judol, akhirnya teman-teman menghina. Dia menghina lagi, teman-teman kemudian mengamuk. Dia judi online lagi, teman-teman tidak mau melayani. Dia judi online lagi, teman-teman tidak mau menghargainya sebagai suami. Dosa semua. Teman-teman dosa, suami juga dosa. Nah daripada rumah tangga itu mendatangkan kepada dosa, tidak mendatangkan kepada ibadah lagi, boleh diakhiri, nggak masalah. Atau istikharah dulu ya. Ustazah, orang yang sudah meninggal apa boleh diakikahkan? Nggak usah. Kurbankan boleh, akikahkan jangan ya. Ustazah, kalau suami tidak sholat tapi masih cinta, kalau dia tidak sholat jangan berpisah. Karena tidak sholatnya dia tidak mendatangkan dosa bagi kita. Kan dia yang tidak sholat. Yang penting kita udah mengingatkan. Sholat bang. Urusan dia. Kecuali mbak. Kalau dia nggak sholat, dia melarang mbak sholat. Dia nggak puasa, dia melarang mbak puasa. Mbak juga ikutan dosa karena nggak puasa, karena nggak sholat.
Lalu dia melarang Mbak untuk datang ke rumah orang tuanya Mbak. Dia melarang Mbak untuk bakti, bahkan dosa. Maka boleh berpisah. Tapi kalau seandainya dia cuma nggak sholat, udah. Suatu ketika jangan-jangan ada hidayah yang turun kepadanya. Karena kenapa? Karena hidayah itu turun Allah yang tentukan, bukan kita. Nah, jadi tugas kita cuma mengingatkan. Yang penting kan dia tidak mendatangkan kita kepada dosa. Iya kan? Nah, yang bahaya itu yang kayak tadi tuh. Sebel kita dia judul, sebel kita dia nggak nafkahin. Akhirnya kita tidak mau melayani. Banyak teman-temanku Nel, ya aku nggak mau lagi ngelayanin suamiku. Ngapa? Dia selingkuh. Aku dosa nggak? Ya dosa. Oh selama aku nggak mau dosa nggak? Ya dosa. Daripada dosa mendingan pisah dong. Ya bener, hanya dua pilihan. Tetap layani biar kamu tidak berdosa atau pisah. Itu aja. Bukan rekomendasi ya, tapi ini status hukumnya. Oke, nah. Dah. Ngapain? Teman-teman lagi pada ngapain? Duduk santai, sambil baring, sambil jualan, sambil nyetrika kah? Ustazah, saat zikir dan berdoa, apakah kita harus mengangkat tangan? Enggak. Boleh ngangkat, boleh tidak. Tapi ada berdoa adalah merendahkan diri, menundukkan kepala, mengangkat tangan. Oke. Ustazah, oke. Orang meninggal, oke. Orang meninggal cukup dengan cara dikurbankan saja. Ya, lagi menatap muzaha. Oh, lagi baring santai ya, mantap ya, sambil makan, sambil jualan, Masya Allah. Lagi nyetrika, awas angus. Oke, Ustazah, ada teman ingin berpisah dengan suaminya karena suaminya tidak memberi nafkah. Oke, yang udah pernah nikah, baca buku nikahnya. Di dalam buku nikah itu ada tulisan. Jadi kalau nikah, jangan ngasih di foto-foto aja buku nikahnya. Jangan kayak gitu guys. Jadi kalau nikah, dibaca buku nikah itu. Di dalam buku nikah itu ada bacaan. Jika seorang suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, lalu istrinya tidak ridho, maka dia boleh menggugat. Kalau istrinya ridho, nih kembali kepada konsep yang tadi. Suami tidak menafkahi, istrinya ridho, maka suaminya tidak jadi berdosa. Istrinya juga tidak berdosa. Yang repot itu suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak ridho, maka selama istrinya tidak ridho, suaminya dosa terus. Udah gitu tidak mau pula dia melayani karena suaminya tidak menafkahi. Alah kacau itu. Ya, maka boleh itu pisah ya. Kacau ya. Ustazah, oke, kecuali dia ridho. Oke ya. Ustazah, iya, kalau oke. Apa hukumnya nikah siri? Nikah siri sah selagi rukunnya terpenuhi. Oke, tetapi agak tidak aku saranin ya. Ustazah, kalau nikah nggak ada walinya nggak bisa. Mesti ada wali karena wali rukun nikah. Saya diblok sama anak-anak saya karena setelah 12 tahun janda, sejak suami meninggal, gimana itu? Oh gitu, saya diblok sama anak-anak karena saya nikah. Setelah 12 tahun janda setelah suami meninggal. Berarti anaknya masih keliru mbak. Karena menikah itu gak apa-apa. Daripada emaknya berzina. Ya, banyak juga yang aku tahu. Bapaknya mau nikah dengan seorang perempuan. Anaknya gak setuju. Saya biasanya bilang. Biarkan sajalah bapak tuh menikah. Daripada dia berzina. Mungkin anaknya belum paham aja. Mbak sabar aja. Teman-teman mau nikah usia 50, 60. Gak apa-apa. Ya, daripada berzina, ya. Aku nggak mau nikah saja, karena aku begini begitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan berzina, oke? Jadi jangan dilarang. Kalau orang tuanya memang mau menikah, yang penting tetap hubungan orang tua dan anak itu sama dalam agama Islam. Daripada mak kita berzina, daripada bapak kita berzina, terimalah, iya kan? Nah, paham ya teman-teman ya? Ustazah, tidak mau puasa Ramadan karena nifas, apakah bayar fidyah? Kalau teman-teman tidak berpuasa karena hamil dan menyusui, dalam Al-Quran dijelaskan teman-teman itu sangat dianjurkan untuk qodho dulu. Karena qodho itu jauh lebih baik. Kalau anak 1, anak 2, qodho aja lah. Kalau nggak sanggup qodho, baru bayar fidyah.
bayar fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras untuk satu fakir miskin, ya, untuk satu hari. Nah, kali aja 1,4 kilo kali berapa hari tidak berpuasa. Yang baru mampir teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kita bisa belajar di akun ini. Lebih baik puasa Daud apa puasa 1 Muharram? Daud, puasa itu tidak 1 Muharram. Puasa itu 10 Muharram. 9-10 Muharram. Tasu'a dan Asyura. Ya. Ustazah, boleh kan bikin status jalan-jalan tapi takut ain? Tidak apa-apa. Yang penting tidak ada ria di sana. Ya. Ustazah, iya, saya kecewa sama suami tapi saya tidak mau mendoakannya. Salah dong. Justru karena kita kecewa, kita doa sama Allah supaya suami itu sadar dan berubah. Doakan lagi habis live ini, oke? Ustazah, bacaan ruku dan sujud haruskah dibaca 3 kali? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bacaan sujud dan ruku cukup 1 kali. 1 kali udah sah, udah boleh. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Menurut Ustazah gimana? Menurut aku 3 kali aja. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Bismillah. Oke? Mantap ya. Ustazah, 1 Muharram boleh nggak puasa? 1 Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Jadi boleh-boleh saja. Tapi niatnya jangan sengaja aku puasa 1 Muharram. Atau sengaja aku puasa awal tahun. Tidak. Kembalikan kepada puasa qadha atau puasa nazar atau puasa Daud. Kalau puasa di bulan Muharram, yang dianjurkan itu hanya 9-10 Muharram. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Pengumuman. Nah, pengumuman lagi guys, iya kan? Pengumuman, sebelum pengumuman dibacakan, tahan napas 7 hari 7 malam. Setelah itu ketemu malaikat Israel. Puasa di bulan Muharram. Yang khusus di bulan Muharram, itu hanya puasa Tasu'a dan Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Tasu'a itu 9 Muharram. 9-10 Muharram. Berarti Sabtu dan Minggu. Atau tanggal 5 dan 6 Juli. Tidak perlu khawatir pemirsa. Nanti akan aku ingatkan jika udah masuk hari H puasanya. Tanggal 5 dan 6 Juli. Pemirsa cukup klik foto yang ada di atas pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, dan nanti akan diingatkan oleh pembawa berita malam ini. Sementara bagi teman-teman yang tetap mau melakukan puasa di tanggal 1 Muharram atau di tanggal berapa-berapa Muharram, silahkan. Tetapi pemirsa, niatnya jangan sengaja aku puasa awal tahun, jangan. Sengaja aku puasa akhir tahun, jangan. Kembalikan kepada doa-doa niat puasa yang lain. Entah niatnya Senin dan Kamis, entah niatnya puasa Daud, entah niatnya puasa qadha. Boleh pemirsa. Karena tanggal 1 Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Saya akan mencoba menjelaskannya lebih detail sambil tahan nafas di sana. Ada 10 orang yang tidak tahan nafas, aku berhenti pengumuman. Contoh, hari Jumat tanggal 27 Juni. Pengen puasa, niatkan aja qadha. Tunggu dulu ya. Ketawa aku jadinya guys. Ada yang komen kayaknya cita-cita Ustazah dulu jadi pembawa berita. Tunggu dulu, cut. Salah. Tunggu dulu guys, gagal beritanya guys. Alah, Mbak Spill Skincare nih, diketawainnya pula aku. Biar aja lah aku pengumuman kayak gini guys. Supaya teman-teman nahan napas ya. Contoh misalnya, teman-teman pengen puasa tanggal 27 Juni. Hari Jumat. Niatkan aja puasa qadha, ndak apa-apa. Sabtu, puasa qadha. Minggu, puasa qadha. Senin dan Kamis. Selasa Rabu mungkin bisa puasa nazar dan puasa lain atau qadha. Kamis nanti puasa Senin dan Kamis. Jumat boleh puasa qadha lagi. Sabtu Tasu'a. Minggu Asyura. Senin Kamis lagi. Demikian berita malam ini. Silahkan teman-teman berpuasa.
boleh nggak sih puasa itu berturut-turut di bulan Muharram 1 sampai 10? Silahkan karena itu tidak jadwal haram berpuasa. Demikian berita malam ini, silahkan dilepas napasnya dan pulanglah ke rumah masing-masing. Udah ya guys, itu berita guys. Gimana ceritanya? Aku pula dibilang cita-cita tak sampai. Oke, demikian berita malam ini, silahkan dibuang nafasnya sampai besok pagi. Oke, kayak gitulah guys. Ustazah udah mau sekarat, nafasnya ditahan. Jadi maksudnya itu nggak apa-apa puasa 1 Muharram, 2 Muharram nggak apa-apa. Tapi niatnya dia guys, yang puasa 1 sampai tanggal 9 itu Zulhijjah kemarin. 1 sampai 7 Zulhijjah puasanya Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah, 9 Zulhijjah Arafah. Kalau Muharram ini khususnya itu cuma Taswa dan Asyura guys. Paham guys? Kalau tak paham aku pulang aja lah guys. Aman ya? Jadi boleh puasa, boleh. Tapi dikembalikan kepada niat puasa teman-teman yang lain. Dah? Silakan buang nafasnya. Oh, Banten ngelek za pengumuman. Nah, itulah sinyal Banten tuh kan. Nah, cita-citaku tercapai separuh guys. Kayaknya cita-cita Ustazah dulu jadi reporter. Oke. Nah, udah ya. Sekianlah beritanya. Jadi nggak apa-apa. Karena Muharram bukan jadwal haram puasa. Jangan berajuk lazah. Yang haram berpuasa itu cuman hari raya Idul Fitri. Itu haram puasa tuh. Nggak boleh tuh. Kemudian hari raya Idul Adha. Itu haram puasa tuh. Kemudian hari tasyrik. Hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha. Itu haram berpuasa tuh. Kemudian yang keempat hari Syak. Sehari menjelang Ramadan. Itu haram tuh berpuasa. Kemudian Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Tanggal 14-15 Muharram Yaumul Bid. Nanti kita bahas lagi, ya kan? Yaumul Bid. Nah, gitu kan? Puasa tengah hari setiap bulannya. Insya Allah nanti aku ingatkan ya. Sudah paham kan? Kalau ada pengumuman aman dunia guys. Sampai nanti muncul yang baru. Nanya lagi kita pengumuman lagi guys. Sampai paham. Oke, tapi entah kapan. Bismillah ya. Oke, Ustazah kalau selesai haid terus berhubungan badan, nanti mandinya adalah mandi wajib aja namanya ya. Oke, sampai paham ya. Siap ya, aman ya guys. Dah. Ustazah, iya sebentar dulu, bentar ya. Kalau sebentar, saya sudah ganti puasa Ramadan pada setelah Ramadan. Waktu anak masih bayi, baru beberapa bulan. Siap, laporan diterima. Kadang-kadang ada yang lapor ya kan guys. Ini ada laporan, ada pertanyaan, ada curhatan, bebas lah pokoknya ya kan. Ustazah, iya. Puasa Senin dan Kamis, tapi niatnya untuk bayar hutang. Nggak apa-apa, tapi satu niat, satu amal ya. Satu niat, satu amal ya guys. Jadi kalau kodo aja, sunnah aja ya. Ustazah, balas Ustazah, oke. Yang mana yang mau aku balas? Mana yang mau aku balas? Ini aku balas. Yang mana? Maaf ya kalau nggak kebaca ya teman-teman ya. Yang paham kabur, yang nggak paham masuk lagi, terus pengumuman ulang lagi. Ustazah, benar sekali. Kalau istri nggak mau sholat, nggak nutup aurat, lalu diingatkan suami nggak mau, dosakah istri ditanggung suami? Oh enggak, kalau suaminya udah ngingatkan, maka tidak ada dosa lagi atas suami. Yang suami berdosa itu adalah kalau istrinya tidak menutup aurat, lalu suaminya membiarkan. Kalau suaminya membiarkan, itu namanya dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah seorang suami yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang lain, atau seorang bapak yang membiarkan aurat anak perempuannya dilihat oleh laki-laki lain. Masya Allah ya. Ustazah, oke, kalau boleh nggak, Ustazah, bolehkah ibu kita nikah lagi? Kalau anaknya nggak setuju gimana? Biarkan aja dia nikah lagi, Mbak. Daripada dia berzina, Mbak. Apalagi kalau anaknya udah besar-besar ya. Jangan ditahan, nanti ibunya berzina. Kasihan kita, ibunya butuh teman ya. Tapi anak boleh memberikan pandangan. Ma, jangan dia lah, Ma. Kemarin aku lihat dia lagi ngopi, Ma. Ngopi ngapain dia? Ngopi aja dia, Ma. Sama siapa? Sama perempuan, Ma. Masa iya? Iya, Ma. Siapa perempuan tuh? Adik kandungnya, Ma. Kalau kayak gitu jangan dilarang ya. Jadi biarlah, enggak apa-apa nikah usia 40, 50, 60.
Nggak apa-apa teman-teman ya. Mbak Eli masih boleh, Mbak Bulbul masih oke lah ya kan. Nah, jadi gitu. Mbak Tini nggak ragu aku. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi saran aku ikhlaskanlah. Selagi laki-laki itu baik-baik aja. Ustazah, kalau saya keputihan, apa setiap sholat harus wudhu? Oke, baik. Kalau teman-teman keputihan, parah banget, setiap sholat wudhu. Orang yang tidak keputihan, misalnya teman-teman wudhu di waktu maghrib, lalu tidak batal sampai isya, tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau keputihan, lihat dulu, maaf izin, kalau keputihannya cukup parah, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya wudhu dan tidak sekedar wudhu, tapi cebok setiap sebelum berwudhu. Oke, nah setiap sebelum berwudhu. Mbak Bulbul ada suami Zai, ya aku tahu, bercanda saja ya. Jadi gitu ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, jadi kalau Mbak keputihan tadi, nanti Mbak minum madu akasia ya. Nanti aku spill supaya keputihan Mbak membaik ya. Ustazah, lututku sakit banget buat jalan. Katanya ada madu lutut, ada kan? Ada. Tunggu sebentar ya. Kalau kayak keputihan, asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, itu tadi Mbak madu akasia. Tapi kalau Mbak yang lutut ini madu rambutan ya, kayak dia kebas-kebas, kesemutan, saraf kejepit, pengapuran. Itu madu rambutan ya. Ustazah, ganti celana dalam juga ya. Atau dibuka saja, nggak pakai celana dalam nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa celananya letaknya di mana ya. Ustazah, kalau anaknya nggak setuju gimana? Nggak ada, nikah nggak harus ridho anak secara mutlak kok Mbak. Oke ya. Ustazah, iya. Bagaimana kalau sholat ragu-ragu jumlah rokaatnya? Teman-teman boleh melakukan sujud sahwi. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Anggap aja 2 dulu. Sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la